teman-teman, yuk jalan-jalan ke jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Malang. Teknik Elektro adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Universitas Negeri Malang sejak tahun 1981. Jurusan Teknik Elektro memiliki 7 program studi, mulai dari prodi pertama yang dibentuk pada tahun 1997, yakni D3 Teknik Elektro. Kemudian disusul oleh prodi D3 Elektronika pada tahun 1998. Pada tahun 2007, lahirlah S1 Pendidikan Teknik Informatika. Di tahun 2009, muncul prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro. Masih ada lagi dong, pada tahun 2014 berdirilah S1 Teknik Elektro dan S1 Teknik Informatika. Dan yang paling baru di tahun 2017 adalah S2 Magister Teknik Elektro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Trisman Hadi. Saya alumni jurusan Teknik Elektro angkatan 2011. Saya lulus tahun 2015. Saat ini saya bekerja di SMK Negeri 3 Batu dan juga SMK Brawijaya Batu sebagai pendidik, dan juga saat ini saya sedang merintis perusahaan startup di bidang IT. Saat ini saya masih menjalin kerjasama dengan jurusan Teknik Elektro dalam bidang akademik, yaitu berupa pengiriman siswa kami untuk kegiatan praktek industri. Harapannya siswa kami nanti bisa mendapat ilmu dan juga pengalaman seperti yang saya dapatkan pada saat kuliah dulu. Semoga tetap jaya selalu Teknik Elektro. Salam Unity. Jurusan Teknik Elektro atau TEUM berpusat di 3 gedung sebagai fasilitas pengelolaan, pendidikan, penelitian, pengabdian, dan kegiatan mahasiswa. Dengan semangat yang kuat, mewujudkan jurusan Teknik Elektro sebagai jurusan yang unggul dan menjadi rujukan nasional dalam pengembangan bidang pendidikan dan sains, khususnya dalam bidang pendidikan Teknik Elektro dan Informatika yang relevan dengan kebutuhan pembangunan, masyarakat, dan kemanusiaan. Mahasiswa Teknik Elektro saat ini berjumlah lebih dari 3.606. Mereka sering memenangkan berbagai kompetisi nasional maupun internasional, serta memiliki berbagai sertifikat kompetensi lainnya. Saat ini, jurusan Teknik Elektro mengelola 4 jurnal, diantaranya adalah Knowledge Engineering and Data Science, Letters in Information Technology Education atau LITE, Tekno, Jurnal Teknologi Elektro dan Kejuruan, serta Frontier Energy System and Power Engineering, dan juga bekerja sama dengan berbagai instansi dalam negeri maupun luar negeri. Jurusan Teknik Elektro UM juga telah menghasilkan lebih dari 1.245 penelitian, 576 publikasi, 74 HKI, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bukti nyata berkelanjutan dalam menjadikan jurusan Teknik Elektro yang unggul dan berprestasi dalam sains dan teknologi. Jurusan Teknik Elektro digerakkan oleh 3 profesor, 18 doktor, 34 calon doktor, 11 dosen berkualifikasi magister, dan 11 tendik dan laboran berkompetensi tinggi, menjadikan institusi yang dinamis, bergerak cepat seiring kemajuan sains dan teknologi, serta berkolaborasi dalam skala nasional maupun internasional. Inspirasi daya dan data adalah pola pikir yang tercermin pada program studi dalam berkontribusi di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian di era teknologi yang semakin maju. Berbekal kompetensi dan semangat yang tinggi, serta kerjasama yang erat, menjadikan jurusan Teknik Elektro Unity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara sosialisasi Festival Kreativitas Mahasiswa Elektro tahun 2023 dengan tema Bangkit Berprestasi Menuju Indonesia Emas 2045. Yang saya hormati,
Ibu Dila Umnia Soraya, SPD MPD, selaku pendamping Himpunan Mahasiswa Departemen Teknik Elektro Universitas Negeri Malang. Yang saya hormati Kak Muhammad Aksal, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Departemen Teknik Elektro dan Informatika Universitas Negeri Malang, serta mahasiswa Departemen Teknik Elektro dan Informatika yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, kita masih bisa melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Semoga acara pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum memasuki acara inti pada sore hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Dania Eka Yunitya, selaku Master of Ceremony yang akan membantu jalannya acara pada sore hari ini. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini, yakni 1. Pembukaan, 2. Sambutan-sambutan, 3. Penyampaian sosialisasi Fesmaro tahun 2023, 4. Sesi tanya-jawab, 5. Pembacaan doa dan penutup. Untuk mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama dari Ketua Himpunan Mahasiswa Departemen Teknik Elektro dan Informatika kepada Saudara Muhammad Aksal. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya dari MC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terhormat Ketua Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Ibu Dr. Insinyur Indriana Widyaning Tias, yang saya hormati, Sekretaris Departemen Teknik Elektro dan Zaini, STMT PhD, yang saya hormati pendamping Himpunan Mahasiswa Departemen Teknik Elektro, Ibu Dila Umnia Soraya, SPD MPD, yang saya hormati Bapak, Ibu dosen dan tenaga pendidik Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, yang saya hormati dan yang saya banggakan, Panitia Fesmaro tahun 2023, serta seluruh mahasiswa Departemen Teknik Elektro dan Informatika UM. Fesmaro atau Festival Kreativitas Mahasiswa Teknik Elektro merupakan agenda tahunan dari HMD TEUM, di mana kegiatan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kreativitas, dan juga keterampilan mahasiswa Teknik Elektro dan Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Fesmaro dari tahun ini sendiri sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana pada Fesmaro tahun sebelumnya yaitu memperlombakan proposal PKM dari beberapa kategori PKM. Namun pada Fesmaro tahun ini untuk rangkai lomba yang akan dilombakan itu bermacam-macam. Jadi mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut saat sosialisasi dengan banyaknya cabang lomba yang akan dilaksanakan pada Fesmaro ini. Semoga dapat meningkatkan minat mahasiswa elektro untuk mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam Fesmaro tahun 2023. Fesmaro ini juga diharapkan sebagai awal sebelum melanjutkan lomba-lomba di tingkat yang lebih tinggi, seperti lomba-lomba di tingkat nasional,
timnas, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya kepada seluruh mahasiswa Departemen Teknik Elektro dan Informatika untuk dapat berpartisipasi aktif dan juga dapat memberikan ide serta kreativitasnya dalam Fesmaro pada tahun ini. Mohon maaf apabila dari saya perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Untuk sambutan yang kedua, yakni dari pendamping Himpunan Mahasiswa Departemen Teknik Elektro dan Informatika. Kepada yang terhormat, Ibu Dila Umnia Soraya, SPD MPD, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya anak-anakku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa dapat berkumpul di sini dalam kondisi sehat walafiat. Yang saya hormati Pak Ilham, selaku Sekretaris Departemen Teknik Elektro dan Informatika. Yang saya hormati materi sosialisasi Fesmaro 2023 Pak Wahyu Nur Hidayat. Yang saya hormati pula anak-anak mahasiswa Himpunan Departemen Teknik Elektro dan Informatika, serta seluruh mahasiswa DTII yang berbahagia. Pada kesempatan sore hari ini, kalian akan mendengar pemaparan sosialisasi dari Festival Kreativitas Mahasiswa Teknik Elektro tahun 2023. Tema tahun ini kita mengambil bangkit berprestasi menuju Indonesia Emas tahun 2045. Anak-anakku semuanya, pesan saya mohon untuk mendengarkan dengan seksama pemaparan sosialisasi nanti dari Pak Wahyu Nur. Maka kalian akan mendapatkan banyak sekali informasi mengenai Festival Kreativitas Mahasiswa Elektro di tahun ini. Memang ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan Fesmaro tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya Fesmaro fokus pada PKM, nah di tahun ini akan banyak rangkai lomba yang bisa kalian ikuti. Memang kami buat berbeda dibandingkan dengan Fesmaro tahun sebelumnya ya. Karena tujuan kami yaitu ingin menjaring seluas-luasnya bakat dan minat seluruh mahasiswa Departemen Teknik Elektro dan Informatika. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian akan mendapatkan pembinaan, pembimbingan dari para dosen di departemen kita untuk selanjutnya bisa mengikuti kompetisi-kompetisi di tingkat nasional. Kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti sosialisasi Fesmaro tahun 2023. Semoga kalian akan mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya dari kegiatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Untuk sambutan yang ketiga, yakni dari Kepala Departemen Teknik Elektro dan Informatika atau yang mewakili. Kepada yang mewakili, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Pak Wahyu Nur Hidayat selaku pemateri pada kegiatan hari ini, Bu Dila Umnia Soraya selaku pendamping Himpunan Mahasiswa Departemen Teknik Elektro, Pengelola Himpunan Mahasiswa Departemen Teknik Elektro dan Informatika, panitia Fesmaro dan mahasiswa peserta sosialisasi Fesmaro tahun 2023. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul pada kegiatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, panitia Fesmaro akan menyelenggarakan sosialisasi Fesmaro, di mana Fesmaro ini adalah Festival Kreativitas Mahasiswa Elektro, yaitu sebuah ajang kompetisi
yang diselenggarakan oleh Departemen Teknik Elektro dan Informatika, di mana Departemen bekerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Departemen Teknik Elektro dan Informatika. Harapannya nanti dengan kegiatan FESMARO ini, ya, kita bisa meningkatkan bersama-sama, bisa meningkatkan prestasi mahasiswa Departemen Teknik Elektro dan Informatika. Mungkin sedikit berbeda dengan FESMARO di tahun-tahun sebelumnya. Ya. Untuk FESMARO tahun ini ada lebih banyak tangkai lomba, ya, di mana jumlah tangkai lomba yang dipersiapkan ini lebih banyak dengan harapan nanti bisa mewadahi berbagai macam jenis lomba, ya, di tingkat nasional. Karena sebenarnya lomba-lomba di tingkat nasional itu ada banyak, tidak hanya PIMNAS atau PKM, kemudian Kemastik dan LIDM, tapi masih banyak jenis-jenis lomba yang lain, sehingga kita coba wadahi di sini di dalam FESMARO. Tujuan Departemen dan Himpunan Mahasiswa Departemen Teknik Elektro dan Informatika ini untuk menyelenggarakan FESMARO ini adalah untuk mempersiapkan, ya, mahasiswa untuk diikut sertakan, ya, di lomba-lomba yang lebih tinggi, ya. Karena di dalam lomba yang levelnya lebih tinggi ini jelas butuh persiapan, ya, tidak bisa langsung kita bulan depan ada lomba, sekarang kita baru persiapan, maka persiapan itu harus dilakukan jauh hari sebelumnya. Salah satunya adalah dengan FESMARO ini. Kemudian manfaatnya adalah adik-adik bisa merasakan iklim kompetisi terlebih dahulu, ya, sebelum di level yang lebih besar. Kalau level di tingkat yang lebih tinggi, tentu saja kompetisinya akan lebih ketat. Ya, paling tidak kita awali untuk berkompetisi di level departemen terlebih dahulu. Kalau sudah terbiasa dengan level departemen, bisa naik nanti di level yang lebih tinggi. Nah, kemudian yang kedua adalah kita menggali, ya, ide dari adik-adik mahasiswa, bakat minat dari adik-adik mahasiswa Departemen Teknik Elektro dan Informatika, sehingga nantinya bisa dibina, ya, atau dipersiapkan untuk mengikuti event yang lebih besar lagi. Nah, semoga nantinya kegiatan FESMARO ini, ya, yang kita awali hari ini dengan sosialisasi sampai dengan nanti acara lomba, ya, di tanggal 11 Maret bisa berjalan dengan lancar. Maka untuk kegiatan hari ini mari kita buka dulu, semoga nanti acara sosialisasi ini bisa berjalan dengan lancar dan kegiatan-kegiatan berikutnya juga bisa berjalan dengan lancar. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ya, kegiatan FESMARO 2023 dinyatakan secara resmi dibuka. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti sosialisasi, selamat mempersiapkan ide-ide dan persiapan untuk lomba-lomba di dalam FESMARO 2023 dan selamat berprestasi. Saya kira itu dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu sesi penyampaian materi yang akan dipandu oleh moderator. Kepada panitia yang bertugas, waktu dan tempat saya Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan dan waktu untuk saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Hanif Afifah Sandi, yang akan memandu jalannya penyampaian sosialisasi pada sore hari ini. Baiklah, langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu penyampaian sosialisasi
mengenai Festival Kreativitas Mahasiswa Elektro tahun 2023. Penyampaian ini akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Nur Hidayat, SPD MPD, selaku Kepala Laboratorium Departemen Teknik Elektro dan Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Baik, Bapak Wahyu, selamat sore Bapak. Bagaimana? Iya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik, tetap semangat. Baik, bagaimana Bapak? Apakah sudah siap untuk menyampaikan sosialisasi? Oke, monggo bisa kita mulai. Sebelum dimulainya penyampaian sosialisasi, dimohon kepada para peserta untuk memperhatikan penyampaian materi. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Wahyu Nur Hidayat, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya yang kami hormati, Ibu Kepala Departemen Teknik Elektro dan Informatika Universitas Negeri Malang, Bapak Sekretaris Departemen, Bapak Ibu dosen yang dalam sore hari ini berkesempatan untuk mengikuti sosialisasi acara FESMARO, Ibu Bila, Pak Arya, Bapak Yogi, dan Bapak Ibu yang lainnya, yang ini banyak sekali. Dan rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang luar biasa, mulai dari angkatan 2020, 2021, 2022. Syukur alhamdulillah teman-teman kita bisa berkumpul pada sore hari ini di kegiatan sosialisasi FESMARO untuk tahun 2023. Jadi di tahun 2023 ini FESMARO hadir lagi dan memberikan wajah baru bagi rekan-rekan semuanya. Bagi angkatan sebelumnya, angkatan 2021, 2020, telah merasakan kegiatan-kegiatan FESMARO yang biasanya diadakan di akhir tahun atau semester gasal. Tetapi sekarang FESMARO kita ubah konsepnya, kita selenggarakan di awal tahun yang ditujukan agar rekan-rekan semuanya, adik-adik mahasiswa ini bisa mempersiapkan berbagai macam lomba yang diselenggarakan oleh Delmawa atau Ristek Dikti, ataupun juga berbagai macam perlombaan yang diselenggarakan oleh organisasi maupun kampus-kampus lainnya, termasuk juga di kampus kita. Sehingga harapan kedepannya adalah memang muncul benih-benih para pejuang dari mahasiswa-mahasiswa jurusan Teknik Elektro dan Departemen Teknik Elektro dan Informatika ini yang memiliki effort yang tinggi dalam berbagai macam bidang. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia, Ibu Pembimbing HMD, dan juga Pak Sekretaris Departemen tadi, bahwa FESMARO kali ini memiliki berbagai macam tangkai lomba. Tenang saja, bagi rekan-rekan mahasiswa yang memang tidak memiliki atau kurang memiliki minat terkait dengan kepenulisan, ternyata ada tangkai-tangkai lomba lainnya. Termasuk juga rekan-rekan mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang kepenulisan, ide-ide yang luar biasa, ternyata diwadahi di berbagai macam tangkai lomba. Silakan rekan-rekan pilih dari tangkai-tangkai lomba ini, karena sekarang tangkai lombanya tidak sekedar berfokus pada program kreativitas mahasiswa, tetapi ada berbagai macam. Nah, kategori lomba pada kegiatan FESMARO di tahun 2023 ini ada 6 tangkai lomba. Oke, di sini di slide teman-teman bisa memperhatikan bahwa tangkai lomba pertama adalah karya tulis ilmiah. Kemudian tangkai lomba kedua adalah debat. Jadi teman-teman di sini yang memiliki ide-ide, gagasan-gagasan, atau juga suka public speaking, kemudian memiliki bakat debat, itu silakan mengikuti perlombaan debat ini. Kemudian bagi teman-teman yang karya tulis, kemudian debat saya tidak minat, Pak, teman-teman tetap diwadahi ada lomba yaitu fotografi dan desain. Nah, ini jangan sampai nanti teman-teman yang, wah saya bisanya ini desain, saya sukanya fotografi,
kemudian tidak ikut Fesmaro, itu tidak ada alasan lagi karena sekarang kita sudah siapkan kategori-kategori ini. Kemudian yang berikutnya tidak kalah keren juga, dan ini menjadi gebrakan di departemen kita adalah kita menyelenggarakan perlombaan MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Jadi teman-teman yang memang memiliki bakat-bakat, kemampuan, keterampilan di bidang MTQ bisa nanti unjuk kerja di bidang atau di tangkai lomba MTQ. Kemudian juga jika dari keempat tangkai lomba tadi rekan-rekan tidak ada yang minat, kurang cocok dan lain sebagainya, tetap ada tangkai lomba di bidang kewirausahaan. Yang tentu tidak bisa kita elakkan bahwa semua program studi di Departemen Teknik Elektro pasti ada mata kuliah kewirausahaan. Berbagai macam namanya. Mungkin ada namanya entrepreneur, ada kewirausahaan, ada teknopreneur, ada sosiopreneur, tapi semuanya berbicara tentang kewirausahaan. Jadi teman-teman juga bisa memanfaatkan ide-ide bisnis di bidang kewirausahaan untuk diikutkan lomba di Fesmaro tahun 2023. Dan yang terakhir, ini adalah bidang-bidang kita, Departemen Teknik Elektro dan Informatika, yaitu terkait inovasi teknologi digital. Teman-teman, di peserta di Universitas Negeri Malang ini yang mengikuti PKM, mengikuti lomba-lomba yang lain dan juara-juara, itu sebagian besar memiliki anggota dari Departemen Teknik Elektro dan Informatika. Nah, oleh karena itu, jangan sampai benih-benih atau cikal bakal anak-anak ini yang memiliki ide-ide baik ini, itu tidak disalurkan di departemennya sendiri. Karena salah satu kelebihan kalau misalkan rekan-rekan nanti menjadi tim atas nama Departemen Teknik Elektro akan bisa dilakukan konversi atau malah bisa juga dilakukan rekognisi. Jadi sekarang programnya banyak sekali. Jadi mulai dari konversi nilai, ada juga rekognisi dari sekian banyak pengalaman rekan-rekan mahasiswa ketika belajar di Universitas Negeri Malang, ini direkognisi sebagai pengganti mungkin praktek industri. Bisa juga malah menggantikan skripsinya. Ada itu. Dan itu sudah jelas tertuang dalam aturan. Di aturan Universitas Negeri Malang. Sehingga teman-teman di sini, karena kategorinya lomba ini sangat beragam dan sangat luas sekali, maka silakan bagi semua angkatan untuk mengikuti perlombaan di Fesmaro ini. Nah, lebih-lebih kalau memang nanti anggotanya ini bisa beragam lintas angkatan, itu akan lebih baik lagi karena untuk regenerasi dan lain sebagainya. Jadi di sini sekali lagi ada karya tulis ilmiah, ada debat, fotografi dan desain, MTQ, kewirausahaan dan inovasi teknologi digital. Oke, next. Nah, kita bahas satu persatu masuk dari macam-macam tangkai lombanya. Yang pertama adalah tangkai lomba karya tulis ilmiah. Oke, apa saja yang ada di KTI ini, rekan-rekan? Di tangkai lomba karya tulis ilmiah, rekan-rekan di sini dipersilahkan untuk membuat proposal program kreativitas mahasiswa atau PKM, dan PKM-nya kita batasi lagi. Kalau PKM yang nasional, teman-teman sudah tahu ada berbagai macam PKM. Kalau di Fesmaro kita hanya batasi di 2 jenis PKM saja, yaitu PKM Karsa Cipta dan juga PKM Gagasan. Ada di atau teman-teman bisa mencari PKM, apa itu PKM GT. Saya rasa sudah banyak sosialisasi terkait hal tersebut. Termasuk juga bagaimana PKM KC dan PKM, maaf bukan GT, GFT itu yang memenangkan perlombaan di Timnas Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Itu ada semua kalau rekan-rekan cari di internet. Termasuk juga di tahun kemarin di bawah bimbingannya Pak Langlang,
Departemen Teknik Elektro dan Informatika memenangkan 1 gold medal. Jadi memenangkan emas di PIMNAS untuk PKM GFT. Nah, ini silakan rekan-rekan yang memiliki ide-ide brilian untuk membuat proposal PKM KC dan PKM GFT. Ketentuannya sama, kita mengikuti pedoman Simbel Mawar. Jadi justru di kegiatan Vesmaro inilah teman-teman harus mengikuti kegiatannya, coba submit ide-idenya. Ini adalah cara kita untuk memvalidasi apakah memang ide kita itu ide-ide yang bisa bertanding secara nasional atau justru ide-ide lokal yang perlu dipoles lagi agar mendapatkan insight yang baik. Nah, tahap finalnya di karya tulis ini kita ambil 10 karya terbaik untuk mempresentasikan secara offline. Karena kita pengen tahu siapa sih orang-orang brilian yang mengajukan proposal ini. Oke, itu dari karya tulis ini ya rekan-rekan. Next, di tangkai lomba berikutnya. Yaitu di IC. Nah, di IC ini masuk di karya tulis ini tadi ada PKM, kemudian yang kedua IC. IC-nya ini bertema bangkit berprestasi menuju Indonesia 2045. Teman-teman bisa mengambil macam-macam tema, subtema, bisa dari bangkit berprestasinya dari sisi sains and teknologi, dari sisi lingkungannya, dari sisi kesehatan, dari sisi sosial budaya, dan juga dari sisi pendidikan. Silahkan teman-teman mengambil subtema yang mana, ini dipersilakan. Nah, IC ini sebenarnya itu juga dipersiapkan bagi rekan-rekan nanti setelah dari Departemen Teknik Elektro diikutkan perlombaan ini, nanti bisa diikutkan perlombaan tingkat nasional. Kan rekan-rekan juga pasti tahu banyak sekali universitas, kemudian organisasi yang mengadakan perlombaan-perlombaan IC, bahkan tingkat internasional juga. Karya dikumpulkan sesuai link, intinya mengikuti manual book yang akan di-share oleh rekan-rekan HMD. Kemudian tidak ada presentasi offline, penilaian hanya melalui karya IC. Kemudian peserta bersifat individu atau kelompok, maksimal 2 orang. Jadi silahkan mengikuti IC, teman-teman. Next. Ya. Kemudian itu tadi dari karya ilmiah ya, ada 2, PKM dan juga IC. Kemudian kita menuju ke tangkai lomba debat. Ini juga baru di tempat kita. Debat di tangkai lomba debat ini ada debat berbahasa Indonesia atau BBI, kemudian English Debate Competition atau EDC. Nah, jadi teman-teman nanti debat berbahasa Inggris. Pelaksanaan debat dilaksanakan secara tatap muka atau offline. Sistem yang digunakan adalah sistem parlemen Inggris atau BP, atau bisa dikatakan sistem yang digunakan pada lomba debat antar perguruan tinggi dunia. Jadi teman-teman bisa mengacu ke perlombaan debat yang diselenggarakan oleh EDC seperti NUDC. Kemudian peserta debat yaitu 2 orang maksimal dalam satu kelompok. Kemudian pelaksanaan lomba debat secara offline. Ini tanggalnya 11 Maret. Mekanisme debat dan aspek penilaian tertera dalam manual book. Nah, jadi silakan teman-teman yang memang suka untuk public speaking, suka untuk tampil, sering mencuri perhatian, gitu ya, punya spotlight sendiri. Nah, jadi silakan ikut di kompetisi debat. Oke, itu jadi ada berbahasa Indonesia, juga ada berbahasa asing. Next, teman-teman bisa cari referensinya di UDC ya. Kemudian tangkai lomba berikutnya, ini bagi rekan-rekan yang 2 bidang lomba tadi kurang diminati, ini ada tangkai lomba yaitu fotografi dan juga desain. Nah, apa itu lombanya? Next. Di bidang fotografi, peserta mendaftar kategori fotografi pada Google Form pendaftaran berupa karya orisinil dan hanya boleh mengirimkan maksimal 5 foto bentuk JPG atau JPEG. Kemudian tahap seleksi secara online
peserta mengumpulkan karya pada link Google Form. Nah, syarat dan ketentuan sesuai dengan manual book. Jadi ada perlombaan fotografi. Next, yang berikutnya adalah perlombaan untuk desain. Desain apa? Yaitu perlombaan fokus ke desain poster. Nah, peserta melakukan pendaftaran kategori poster pada Google Form pendaftaran. Peserta membuat kreasi poster digital dengan tema Bangkit Berprestasi Menuju Indonesia 2045. Nah, karena ini karya poster, teman-teman, mohon tidak menggunakan aset-aset yang memang aset-aset berbayar. Karena ketika kita berbicara desain, ini sangat riskan sekali ketika kita menggunakan aset-aset yang berbayar. Nah, dan kalau bisa memang aset-asetnya di poster itu aset-aset yang kita memang sediakan sendiri, kita create sendiri. Itu menjadi originalitas karya kita. Bukan karya poster kemudian kita membuat di Canva. Canva itu ada template-nya, kemudian kita tinggal memanfaatkan objek-objek yang ada di sana, aset-aset yang ada di sana. Kalau bisa aset-asetnya ini, dan memang harus diupayakan aset-asetnya adalah aset-aset yang memang kita buat sendiri. Nah, jadi kita sudah pakai standar penilaian nasional. Peserta mengumpulkan karya pada link Google Form, pada manual book, syarat dan ketentuan lainnya tertera pada manual book. Oke, next. Nah, kemudian ada juga komik strip ya. Komik stripping ini sama, silakan nanti di kategori komik ini teman-teman diharapkan untuk membuat komik dengan ukuran karya A3 dan di-scan dengan format PDF menggunakan pembuatannya menggunakan spidol atau drawing pen atau jenisnya. Karya dikumpulkan melalui link yang tercantum pada manual book. Jadi silakan bagi rekan-rekan yang suka fotografi, desain poster, dan juga komik strip. Next. Tangkai lomba berikutnya adalah tangkai lomba Musabaqah Tilawatil Quran. Nah, di tangkai lomba MTQ ini ada beberapa sub bidang MTQ yang kita buka untuk Vesmaro ini. Seperti yang kita tahu rekan-rekan bahwa MTQ Universitas Negeri Malang ini telah mendapatkan juara umum 4 kali berturut-turut. Ya, 4 kali berturut-turut di MTQ nasional. Nah, oleh karena itu MTQ menjadi salah satu concern di Universitas Negeri Malang. Dan teknik elektro dan informatika ini mengambil ide-ide brilian untuk menyelenggarakan lomba MTQ yang di dalamnya ikut di kegiatan Vesmaro ini. Dan 4 kategori pada tangkai lomba MTQ yang diselenggarakan di kegiatan Vesmaro ini adalah Musabaqah Tilawatil Quran, Musabaqah Tartilil Quran, Qori'at Sab'ah, dan juga aplikasi Al-Quran. Jadi rekan-rekan yang biasa sudah ikut Musabaqah Tilawatil Quran atau sudah biasa mengikuti kegiatan-kegiatan di keagamaan itu bisa mengambil yang di Tilawatil Quran, Tartil Quran atau Qori'at Sab'ah, dan juga yang lainnya ketika teman-teman memang tidak bisa di musabaqahnya, teman-teman bisa mengambil di aplikasi Al-Quran. Nah, di aplikasi Al-Quran ini teman-teman bisa meng-create beberapa aplikasi atau berbagai macam ide aplikasi yang berhubungan terkait dengan Al-Quran. Misalkan aplikasi untuk membantu anak kecil belajar huruf hijaiyah. Aplikasi yang membantu deaf student atau yang memiliki keterbatasan disabilitas tunarungu itu untuk belajar membaca Al-Quran. Nah, itu juga bisa teman-teman. Silakan nanti di-explore ide-idenya. Teman-teman kalau cari searching di internet pasti akan banyak. Termasuk juga kita juga pernah di departemen kita memenangkan aplikasi Al-Quran ini di kegiatan MTQ. Di beberapa MTQ kita selalu mengirimkan perwakilan dari departemen kita dan alhamdulillah
juara. Salah satunya untuk posternya dipajang di depan Fakultas Teknik gitu ya, di Selasar Fakultas Teknik, nanti bisa rekan-rekan lihat. Nah itu rekan-rekan sekalian untuk tangkai lomba di Musabakoh Tilawatil Quran, Tilawatil, Tartil, dan Qori Asabah. Oke, dan juga aplikasi Al-Quran. Next, di tangkai lomba berikutnya, ini mata kuliah yang pasti ada di setiap program studi. Jadi tidak ada alasan bagi teman-teman tidak mengikuti Fesmaro, bingung ikut program apa, karena pasti di mata kuliah ini diajarkan teman-teman untuk mengembangkan usahanya. Berbagai macam namanya ya, nama mata kuliahnya. Oke, apa saja yang ada di dalam? Di sini adalah teman-teman membuat kelompok, rekan-rekan mahasiswa ini membuat kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 mahasiswa yang untuk pengembangan ide bisnis. Nah, kategori bisnisnya apa? Teman-teman bisa mengambil ide bisnis untuk F&B, makanan dan minuman ya, kemudian produksi atau budidaya, kemudian industri kreatif, seni budaya dan pariwisata, jasa dan perdagangan, serta teknologi terapan. Bagi yang, wah saya anak teknik, nah, saya harus membuat bisnis di bidang teknologi terapan, silakan. Misalkan membuat bisnis untuk modul IoT, untuk apa? Boleh. Membuat bisnis untuk robot kit, nah, boleh. Atau membuat bisnis tentang tapi saya punya ide makanan dan minuman, misalkan membuat bisnis terkait dengan rice bowl, itu kan juga boleh itu. Dulu juga ada mahasiswa kita yang didanai membuat rice bowl, namanya rice bowl. Nah, itu. Mahasiswa Departemen Teknik Elektro ini membuat makanan. Ada juga yang industri kreatif, yang berbasisnya konten kreator, digital interaktif, digital kreatif, itu bisa juga dibuat. Silakan teman-teman mengeksplor ide-idenya untuk berwirausaha. Nah, jadi di sini nanti silakan dibaca di manual booknya, syarat, format proposal, dan aspek nilai tertulis di manual book. Oke, next. Nah, tangkai lomba yang terakhir adalah tangkai lomba inovasi teknologi digital. Tentunya kita sebagai mahasiswa, rekan-rekan sebagai mahasiswa di Departemen Teknik Elektro dan Informatika, sangat lekat dengan inovasi teknologi digital. Mau di elektronya, mau di informatika, sama. Nah, bidang-bidang lomba ini, inovasi teknologi dan digital, ini muncul beberapa kali dan beberapa bidang di Belmawa, di Stekdikti. Nah, contohnya ada di bulan Mei itu ada LIDM, Lomba Inovasi Digital Mahasiswa. Kemudian di bulan-bulan Juni-Juli itu juga muncul perlombaan yang namanya Gemastik, pagelaran mahasiswa TIK nasional ya. Nah, sehingga teman-teman bisa memanfaatkan. Disinilah, di Fesmaro inilah teman-teman akan memvalidasi ide-ide rekan-rekan, mempertajam ide-ide rekan-rekan, dan syukur-syukur nanti akan mendapatkan pendampingan, mendapatkan pembimbingan, mungkin mendapatkan pendanaan untuk mengembangkan ide-idenya agar bisa lebih fight di perlombaan nasional. Nah, peserta mendaftar di kategori inovasi teknologi digital pada Google Form, kemudian peserta membuat proposal, video, dan aplikasi sesuai dengan ketentuan. Nanti silakan dilihat apa saja yang perlu proposal, apa yang perlu video, dan apa yang perlu aplikasi ini di masing-masing cabangnya. Kemudian peserta mengumpulkan proposal dan video serta aplikasi dalam bentuk zip atau RAR. Kemudian karyanya karya orisinal, tidak mengandung sara, belum pernah menjuarai kompetisi lain. Kemudian seluruh tahapan dilaksanakan secara online, dan kategorinya ini yang terpenting teman-teman, yaitu yang pertama adalah game development. Jadi silakan bagi penggemar game, teman-teman bisa mengembangkan game apapun frameworknya. Teman-teman bisa menggunakan Unity, menggunakan Construct,
menggunakan RPG Maker, apapun, game tag-nya terserah. Di sini yang di challenge adalah ide dari gamenya, kemudian tujuan dari gamenya apa. Jadi ke arah sana. Masalah teknologinya menggunakan teknologi apa, kita tidak akan terlalu jauh untuk mempertanyakannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah software development. Tentunya untuk software development kita harus tahu bahwa memang software development ini dikembangkan sesuai dengan metode pengembangan software development yang benar, yang tepat. Yang artinya bahwa memang software development ini dirancang dan dikembangkan untuk tujuan sesuai dengan analisis kebutuhan. Tidak sekedar saya memiliki ide untuk membuat software ini, tidak, tapi harus ada dasarnya dulu. Kemudian digital learning media bagi rekan-rekan pendidikan dan bisa bekerja sama dengan rekan-rekan non kependidikan untuk mengembangkan media pembelajaran yang sesuai. Media pembelajaran ini bisa berbentuk apapun, menggunakan platform apapun, bisa berbasis website, bisa berbasis mobile, bisa berbasis game, bisa berbasis video, dan lain sebagainya. Silakan pengembangan media untuk digital learning media. Tentunya sama dengan software development yang sebelumnya, bahwa memang media pembelajaran yang dikembangkan harus melihat analisis kebutuhan di lapangan, disesuaikan dengan analisis kurikulumnya. Jadi clear detail. Digital learning media atau media yang dikembangkan ini adalah media sesuai dengan kurikulum berapa, mata pelajaran apa, kemudian CP, capaian pembelajaran, atau KIKD berapa. Jadi itu sudah clear, harus clear. Jadi bukan sekedar, oh kita membuat media yang ketika teman-teman ditanya, ini media untuk kelas berapa, untuk anak umur berapa, teman-teman tidak bisa menjawab. Nah itu salah. Jadi silakan membuat media pembelajaran yang memang sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan sesuai dengan kurikulumnya. Tentunya ini bagi teman-teman yang sedang AM, asistensi mengajar di angkatan 2020, ini sudah memahami ini sehingga bisa berkolaborasi dengan adik tingkatnya. Kemudian yang terakhir adalah video pendidikan. Video pendidikan ini adalah teman-teman membuat video pembelajaran, teman-teman mempraktekkan cara-cara mengajar, memberikan materi. Jadi bisa membuat video secara offline, misalkan teman-teman bisa di kelas kemudian divideokan, atau mengajar secara online seperti saat ini ya, seperti webinar saat ini kita melaksanakan secara online. Bagaimana cara rekan-rekan melakukan engagement dengan peserta didik. Jadi di penilaian-penilaian tersebutlah kita akan melakukan penilaian terkait dengan video pendidikan, bagaimana cara menyampaikan, artikulasinya, gimmicknya, dan lain sebagainya. Oke, game tech, software development, digital learning media, dan video pendidikan untuk di inovasi teknologi digital. Rasa-rasanya sudah 6 tangkai lomba yang kita perkenalkan kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian. Tentunya tidak ada alasan lagi untuk bingung memilih tangkai lomba mana yang akan dipilih, atau tidak ada bidang yang sesuai dengan minat saya, karena panitia, himpunan, dan juga departemen telah memikirkan dengan sangat bahwa ide brilian rekan-rekan atau bakat minat rekan-rekan itu bisa ditampung di kegiatan Pesmaro ini. Karena ingat rekan-rekan, kalau kita berbicara setelah kuliah, itu pastinya kita mencoba untuk mencari pekerjaan atau membuka pekerjaan baru. Nah, di sini yang dibutuhkan tidak sekedar GPA teman-teman aja, tidak sekedar IP atau IPK rekan-rekan saja, karena coba dilihat IP rekan-rekan di kelas
yang IP-nya 3,5 coba angkat tangan. Pasti ya kira-kira berapa persen? 80% udah IP-nya banyak banget. Sehingga kalau kita hanya berbicara terkait IP, itu kurang bisa bertanding. Sehingga silahkan menuliskan SKPI rekan-rekan, menorehkan hasil-hasil karya rekan-rekan di Simawa. Dan salah satunya diwadahi di kegiatan Fesmaro. Fesmaro ini hanya awal bagi rekan-rekan semuanya. Ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh himpunan departemen, beserta juga pengelola departemen, karena sayangnya departemen kepada rekan-rekan mahasiswa semua. Ini bukti cinta kita kepada rekan-rekan untuk bisa mengembangkan ide-ide kreatifnya. Tidak semua departemen menyelenggarakan seperti ini, sehingga mohon diterima dengan positif, ya, tidak menjadi sebuah beban. Ini ajang kreativitas, nggak usah dibuat menjadi beban, udah ikutin yang memang teman-teman pengen ikutin. Nanti seluruh ide rekan-rekan akan divalidasi di sini. Apakah memang ide yang benar-benar brilian atau ide yang hampir brilian dan perlu kita poles sehingga kilatan cahayanya itu terlihat, membuat mata kita nanti sakit. Nah, rekan-rekan semuanya, ini ada pamflet dari Fesmaro, nanti akan di-share dan saya rasa sudah di-share, semoga sudah di-share oleh masing-masing ketua kelas di grupnya masing-masing. Teman-teman bisa melihat di sini berbagai macam tangkai lomba. Kemudian yang tidak kalah penting, coba bisa diperbesar atau mbaknya, di PPT-nya bisa diperbesar. Nah, ini adalah benefitnya. Nah, adik-adik mahasiswa ya. Jadi benefitnya adalah ada konversi nilai mata kuliah atau rekognisi mata kuliah. Nah, ini yang penting bagi para juara nanti. Nah, ini akan mendapatkan rekognisi nilai mata kuliah sesuai dengan bidang lombanya. Kemudian mendapatkan sertifikat, piagam penghargaan bagi juara, pengalaman berkompetisi, dan kesempatan mengembangkan kreativitas dan potensi diri. Jadi peserta nanti akan mendapatkan sertifikat. Jadi tolong jangan dilewatkan untuk perlombaan Fesmaro ini. Ungkapkan ide-ide brilian rekan-rekan dan kita siap menampung seberapa banyak atau sampai memenuhi Google Drive juga tidak masalah. Silakan di-upload sebanyak-banyaknya. Di sini persyaratannya adalah mahasiswa aktif, ya ini angkatan 2020 sampai 2022, kemudian harus sesuai tema. Jadi apa yang dilaksanakan itu jangan lupa untuk membaca manual hidup, karena ini harus sesuai tema. Kemudian setiap peserta dapat mengikuti maksimal 2 kategori. Nah, hanya 2 kategori. Pastikan 2 kategori tersebut adalah kategori yang memang rekan-rekan memiliki kans besar untuk menjadi juara. Proposal harus orisinil, belum pernah menang pada kompetisi lain. Tolong bagi rekan-rekan yang sering ikut perlombaan, kemudian pernah diikutkan di kompetisi lain, kemudian apalagi pernah juara, mohon untuk tidak diikutkan. Kita coba challenge ide-ide yang baru dari rekan-rekan, agar nanti di tahun ini, departemen kita itu menghasilkan banyak juara. Yang senang juga rekan-rekan juga, dan orang tua rekan-rekan juga. Kemudian pendampingan lanjut bagi para juara atau beberapa judul yang atau beberapa karya yang memang layak untuk dipoles berikutnya. Kemudian proposal atau karya individu maupun kelompok. Jadi itu silakan dilihat nanti apakah berbasis kelompok atau berbasis individu. Oke rekan-rekan, rasanya itu saja yang bisa saya sampaikan di sosialisasi Fesmaro. Jangan lupa di timeline kegiatan pendaftaran mulai hari ini sampai tanggal 6 Maret kita tunggu di Google Form, kemudian seleksi berkas sampai 8 Maret, dan insya Allah pelaksanaan lomba kita laksanakan di tanggal 11 Maret, termasuk juga pengumuman pemenang.
Sukses buat rekan-rekan Departemen Teknik Elektro dan Informatika. Kita yakin bahwa rekan-rekan akan memberikan sumbangsihnya di kegiatan Fesmaro ini. Banjiri panitia dengan karya rekan-rekan sampai panitianya bingung, sibuk, gak kuliah. Nah, begitu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin berikutnya adalah tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wahyu Nur Hidayat atas penyampaian sosialisasi mengenai Festival Kreativitas Mahasiswa Elektro tahun 2023 yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan sesi tanya jawab. Di sesi kali ini kami memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya. Sebelum mengajukan pertanyaan, dimohon untuk raise hand terlebih dahulu dan menyalakan kamera serta menyebutkan identitas. Adakah yang ingin bertanya? Bisa raise hand terlebih dahulu. Baik. Untuk Saudara Ifat bisa langsung bertanya. Tes, apakah kedengaran? Ya, sudah terdengar. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Seingatku, berdasarkan pengalaman sebelumnya, itu kan ada sebentar. Yang itu kan ada sebelumnya itu kan ada informasi bahwa jika itu kan Fesmaro kan wajib. Nah, apakah kali ini juga wajib? Nah, jika ini wajib, apakah ada sanksi apabila orang tersebut mengikuti suatu kegiatan lain? Dan ada juga pertanyaan kedua ini. Yang pertanyaan kedua itu berdasarkan pengalaman sebelumnya, itu kan kami kan mengajak anggota dari fakultas yang lain. Nah, misalnya aku ini kan ketua. Contohnya ini kan PKM. Nah, sebelumnya kan aku kan ketua dalam grup. Nah, aku itu punya anggotanya itu di luar jurusan Departemen Elektro dan Informatika. Nah, yang itu apakah diperbolehkan untuk mengajak anggota di luar Departemen Elektro? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahmad Ifat atas pertanyaannya. Mungkin saya ulangi lagi pertanyaan dari Saudara Ifat. Pertanyaan pertama, berdasarkan pengalaman sebelumnya, ada informasi Fesmaro itu wajib. Jika ini wajib, apakah ada sanksi jika tidak mengikuti Fesmaro? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, berdasarkan pengalaman sebelumnya, apakah bisa mengajak anggota lain dari luar Departemen Teknik Elektro? Sesuai seperti yang pada tahun lalu, seperti itu. Ya, benar, Mbak. Baik, untuk Bapak Wahyu, saya persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Mbak moderator. Oke, Mas Ifat, terima kasih pertanyaannya mungkin mewakili banyak rekan-rekan mahasiswa di sini. Baik, perlu kita pahami dulu ya rekan-rekan, bahwa Fesmaro ini adalah festival bagi seluruh mahasiswa Departemen Teknik Elektro. Jadi intinya kita harus bersenang-senang di festival ini. Ketika ada festival kemudian kita sedih, yaitu bukan menjadi festival lagi, itu menjadi festival. Nah, oleh karena itu di Fesmaro ini kita harus bersenang-senang, kita harus happy, kita harus berbahagia. Karena kita harus happy, berbahagia ini, maka kepesertaan dari rekan-rekan mahasiswa di angkatan 2022, 2021, dan 2020
adalah wajib adanya. Karena kita ingin bahwa semua kegiatan Fesmaro ini atau rangkaian acara di Fesmaro ini dirasakan oleh semua mahasiswa. Nah, bagaimana jika tidak mengikuti festival yang diselenggarakan oleh rumahnya sendiri? Maka tentunya akan ada dampak bagi rekan-rekan semua. Kita inginnya adalah hidup rukun dan sukses secara bersama-sama. Tetapi ketika teman-teman susah untuk diajak seperti itu, maka akan ada dampaknya. Contoh dampaknya adalah kita akan mendata bagi rekan-rekan mahasiswa yang akan mengikuti atau submit karya di Fesmaro ini, yang akan kita berikan ke Bapak Ibu TA yang di semester berikutnya akan menjadi pertimbangan untuk tidak ACC TA. Ya, kira-kira seperti itu rekan-rekan. Jadi mohon dipahami ini sebagai kegiatan senang-senang kita bersama-sama di departemen kita. Jangan sampai nanti ada apa sih yang diberikan departemen kepada mahasiswanya. Ini adalah salah satunya dan mohon tidak dilupakan bahwa ini adalah upaya kita untuk meningkatkan budaya akademik kita. Kita ingin kita menjadi lebih baik dan ini adalah salah satu caranya. Oke, itu Mas Ifat. Kemudian yang kedua, terkait Mas Ifat mau mengajak tim dari luar negeri tadi ya, yang tahun kemarin mungkin sudah mengajak tim dari luar negeri tadi, maka di Fesmaro kali ini, karena ini memang menjadi kegiatan happy kita di departemen, maka kita fokuskan dulu timnya di Departemen Teknik Elektro terlebih dahulu. Jadi memang anggotanya silakan dicari dari rekan-rekan Departemen Teknik Elektro. Saya yakin di kelasnya Mas Ifat ini banyak yang kompeten atau adik-adik tingkatnya juga banyak yang kompeten. Dan saya dengar juga Ifat juga adalah game developer, jadi bisa nanti mengikuti salah satu tangkai lomba game developer. Silakan challenge ide-ide Anda, gagasan kreatif pilihan Anda di Fesmaro ini. Ini adalah tempat memvalidasi. Oke, Ifat gitu. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Baik, kepada Saudara Ahmad Ifat, apakah sudah cukup menjawab dari pertanyaan yang ditanyakan? Jika masih ada sanggahan balik, dipersilahkan. Menurut saya itu sudah cukup. Terima kasih. Baik. Semoga jawaban yang telah diberikan dapat menjawab pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi kepada audiens yang lain? Dipersilahkan. Baik, kepada Burhanuddin Yusuf, dipersilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Halo, apakah suara saya terdengar? Clear, Mas. Baik, terima kasih. Saya seperti yang kita ketahui bahwa Fesmaro sebelumnya itu Fesmaro pada 2022 kemarin ketika saya maba itu hasil dari karya tulisnya akan diteruskan pada PKM. Apakah pada tahun ini juga demikian? Lalu yang kedua, seperti yang diketahui bahwa Fesmaro tahun ini itu memiliki kategori lomba lain seperti fotografi, desain, dan lain-lain. Apakah jika peserta tersebut berhasil dalam kategori tersebut, apakah dilanjutkan, apakah akan didukung untuk melanjutkan oleh departemennya atau sendiri-sendiri. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Burhanuddin Yusuf. Saya ulangi lagi untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, seperti pada tahun lalu, Vesmaro, jika lolos dari Vesmaro akan dilanjutkan kepada PKM. Apakah pada tahun ini akan sama seperti tahun kemarin? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, jika mengikuti tangkai lomba fotografi dan desain dari departemen, apakah ada tindak lanjut jika peserta tersebut dapat memenangkan perlombaan dari tangkai fotografi dan juga desain? Iya, benar. Baik, kepada Bapak Wahyu dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, pertanyaan yang baik, Mas Burhan. Oke, rekan-rekan, yang mengawali inisiasi bahwa Vesmaro di tahun 2023 ini itu dilakukan di awal tahun, berbeda dengan Vesmaro sebelumnya. Dan juga tangkai lomba yang disediakan ini sangat beragam, adalah bahwa kita ingin, departemen ingin memberikan wadah yang seluas-luasnya bagi mahasiswa teknik elektro dan informatika untuk berkarya di berbagai macam bidang. Termasuk juga kita jurusannya Departemen Informatika dan Elektro, tetapi menyelenggarakan lomba MTQ. Yang artinya dari latar belakang itu, ke depannya rekan-rekan yang memiliki kualitas-kualitas, yang memiliki ide-ide brilian, yang memiliki bakat dan minat di berbagai macam lomba itu, akan dibantu oleh jurusan untuk dipoles lebih lanjut agar bisa sukses di perlombaan-perlombaan berikutnya. Yang perlu rekan-rekan tahu bahwa di tanggal-tanggal di bulan Maret, di minggu pertengahan bulan Maret, itu kita akan mengirimkan 7 tim dari Departemen Teknik Elektro dan Informatika untuk berlomba di Taiwan. Ini sudah masuk finalis. Nah, begitu juga di bulan Maret juga kita mengirimkan tim robotik ke Bali. Nah, menjadi concern utama di departemen untuk rekan-rekan yang memang memiliki potensi-potensi ini, silakan dikembangkan, silakan berkoordinasi dengan departemen yang nanti akan coba dibantu bagaimana ide rekan-rekan ini itu lebih tajam lagi dan rekan-rekan bisa menjadi lebih siap untuk bertarung di next level, di tingkat-tingkat berikutnya. Ini kita coba ambil ide-ide dari rekan-rekan, kemudian kita akan melakukan pendampingan dan kita akan ajukan ide-ide rekan-rekan itu yang lebih tajam lagi ke level nasional bahkan level internasional. Baik dari sisi PKM, baik dari sisi MTQ, baik dari sisi desain dan lain sebagainya, semua itu ada cabang-cabang perlombaannya di Belmawa. Jadi rekan-rekan silakan buka di Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional. Di sana kalau tidak salah ada 12 perlombaan di bawah Belmawa. Itu di masing-masing perlombaan ada cabang-cabangnya dan Vesmaro mengambil cabang-cabang perlombaan dari Belmawa. Yang artinya adalah ini adalah tempat untuk memvalidasi rekan-rekan dan mempersiapkan agar teman-teman bisa berlomba untuk lebih siap lagi di level nasional dan bahkan di level internasional. Nah, seperti itu rekan-rekan. Jadi intinya adalah departemen mendukung. Insya Allah nanti akan dibantu untuk pendampingan. Itu Mas Burhan. Ya, terima kasih jawabannya. Baik, kepada Saudara Burhanuddin, apakah sudah cukup menjawab dari pertanyaan yang ditanyakan? Iya, jawabannya sangat membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jika masih ada yang ditanyakan dari para audiens, dipersilahkan.
Baik, Bapak, sepertinya dari audiens mungkin tidak ada yang bertanya. Dari saya sendiri ada pertanyaan, Pak. Dalam PPT telah disebutkan bahwa ada benefit, yaitu rekognisi mata kuliah. Jadi bagaimana sistem dari rekognisi mata kuliah tersebut, Pak? Seperti itu. Baik, terima kasih. Teman-teman, di sini hadir juga sekretaris departemen kita yaitu Pak Ilham terkait dengan rekognisi. Saya rasa lebih tepat Pak Ilham yang akan menjawab. Monggo Pak Ilham untuk rekognisi. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Ya, kemarin dari pengelola departemen sudah ada pembicaraan terkait reward ya untuk Vesmaru ini. Salah satunya adalah rekognisi mata kuliah. Ya. Kami sepakat nanti supaya tidak repot ya, nanti supaya semester dasar atau genap tetap bisa dimanfaatkan dengan optimal, rekognisinya nanti bisa diajukan di semester antara. Ya. Semester antara nanti silakan menghubungi Kaprodi atau untuk diskusi ya nanti mata kuliah apa yang akan direkognisi. Ya. Kemudian nanti bisa diprogram di semester antara. Kemudian karena untuk rekognisi itu harus diprogram, tidak bisa misalkan semester ini menang langsung diajukan rekognisi masuk juga tiba-tiba muncul di KRS, tidak bisa, harus diprogram dulu di KRS ya. Nah, salah satunya yang mungkin nanti bisa digunakan untuk rekognisi adalah semester antara ya. Nanti diajukan sebelum semester antara ya, diajukan dulu rekognisinya apa, nanti kalau disetujui ya kita bisa bahas bersama-sama ya, diskusi mata kuliah apa yang direkognisi, kemudian nanti waktu semester antara tinggal diprogram dan di entry nilainya. Seperti itu. Jadi mungkin itu sih jawaban dari saya. Baik, Bapak, berbicara mengenai rekognisi, apakah rekognisi tersebut hanya diperoleh untuk juara satu saja, atau bagaimana ya, Pak? Uh, Ya, untuk benefit, nah ini karena di situ disebutkan ya di panduan rekognisi mata kuliah ya. Biasanya kalau yang juara saja yang direkognisi ya artinya ya yang juara saja nanti yang direkognisi ya. Untuk yang finalis ya ini mungkin kesempatan untuk menyempurnakan ide saja ya, nanti mungkin lebih sudah sebuah kesempatan untuk menyempurnakan ide ya, untuk yang juara mungkin nanti ada kesempatan tambahan untuk rekognisi. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Saya rasa sudah cukup atas jawaban dari Pak Ilham. Semoga semua pertanyaan dan jawaban yang telah diberikan dapat menjawab pertanyaannya. Sekali lagi saya menawarkan kepada para audiens, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kepada audiens yang lain, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, sesi tanya jawab akan saya akhiri. Mungkin saya akan tanyakan sekali lagi, dari para audiens, apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Baik, saya rasa untuk sesi tanya jawab akan saya akhiri. Terima kasih kepada para audiens yang telah berpartisipasi. Baik, demikian penyampaian sosialisasi mengenai Festival Mahasiswa Elektro.
Terima kasih kepada Bapak Wahyu Nur Hidayat atas pemaparan materinya. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan kesimpulan pada penyampaian sosialisasi kali ini. Baik, untuk kesimpulannya, Festival Kreativitas Mahasiswa Teknik Elektro tahun 2023 dengan tema Bangkit Berprestasi Menuju Indonesia Emas 2045. Fesmaro dilakukan awal tahun agar mahasiswa bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba-lomba mendatang. Dengan harapan muncul benih-benih para pejuang teknik elektro dan informatika yang memiliki effort tinggi, berkualitas, dan berprestasi. Tahun ini, Fesmaro memiliki 6 kategori lomba, yakni karya tulis ilmiah, debat, fotografi dan desain, MTQ, kewirausahaan, dan inovasi teknologi digital. Fesmaro sendiri bersifat wajib untuk upaya meningkatkan kualitas akademik. Departemen Teknik Elektro dan Informatika dan untuk pemenang akan dilakukan pendampingan di level nasional hingga internasional. Fesmaro ini dikhususkan untuk mahasiswa teknik elektro dan informatika. Dengan adanya lomba tersebut, diharapkan seluruh mahasiswa teknik elektro dan informatika dapat mengikuti lomba-lomba yang diminati. Fesmaro ini menjadi wadah validasi ide-ide mahasiswa teknik elektro dan informatika. Lomba-lomba tersebut menjadi media penyalur ide, skill, dan karya mahasiswa teknik elektro dan informatika. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai pengalaman untuk mempersiapkan diri masuk ke dalam dunia kerja. Semoga dengan adanya penyampaian sosialisasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan mengenai Fesmaro tahun 2023. Semoga dengan adanya penyampaian kali ini, kita semua dapat menambah wawasan mengenai Fesmaro tahun 2023. Sekian sesi penyampaian sosialisasi dan tanya jawab pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore. Saya kembalikan kepada MC yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Selanjutnya untuk menutup kegiatan pada sore hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Demikian acara sosialisasi Fesmaro tahun 2023 pada sore hari ini. Saya, Dania Kayunintia selaku Master of Ceremony pada acara sore hari ini, pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu dalam kesempatan lainnya. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan room, mari kita dokumentasi terlebih dahulu. Untuk sesi dokumentasi akan saya pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Mungkin yang belum menyalakan kamera, bisa untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Oke, kita mulai lagi. Dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.